Benarkah Marc Marquez akan pecah kongsi dengan tim Honda? Spekulasi bahwa Marc Marquez akan mengakhiri kontrak dengan HRC atau Honda Racing Corporation dan pindah ke Red Bull KTM hingga kini masih berseliweran di beberapa media. By the way, pada hari Minggu di Assen, Marquez mengungkapkan bahwa dia berada dalam fase tersulit dalam karir balap motornya. Tentu saja kali ini bukan istirahat paksa karena cedera seperti sebelumnya, tapi karena 14 kali crash dalam 5 seri pertama pada tahun 2023. Dan sejauh ini belum mencetak poin di kejuaraan dunia pada race hari Minggu. Saat ini rider berusia 30 tahun itu hanya berada di peringkat 19 dalam klasemen pembalap. Sementara di kejuaraan dunia tim, Repsol Honda menempati peringkat paling akhir sejak awal musim. Marc Marquez jelas mempunyai tekanan dan beban berat mengingat tanggung jawab besar dan gaji yang super besar pula di Honda. Di Assen, beberapa karyawan Honda bahkan ingin bertaruh bahwa Marc Marquez akan mengikuti kejuaraan dunia MotoGP 2024 dengan KTM RC16. Dan tentu saja ada beberapa argumen yang membuat skenario seperti itu mungkin terjadi. Yang pertama, saat di kejuaraan dunia 125cc pada 2008 dan pada 2009 di tim resmi Red Bull KTM, Marc Marquez pernah diasuh oleh Francesco Guidotti yang saat ini menjadi manajer tim KTM. Sehingga Red Bull KTM memiliki kepercayaan kuat di masa lalu dan sekarang dengan juara dunia 8 kali itu. Kedua, Aki Ayo sebagai pemilik tim Red Bull KTM Ayo di kelas Moto3 dan Moto2 merebut juara dunia di kelas 125cc pada tahun 2010 bersama Marc Marquez. Saat itu dia menunggangi derby. Dan hingga kini hubungan keduanya masih sangat baik dan saling percaya. Ketiga, Pierer Mobility AG bertanya kepada CEO Dorna, Carmelo Espeleta tentang tambahan tempat di MotoGP. Karena penantang gelar Moto2 Pedro Acosta ingin naik ke kelas utama. Tetapi tim Red Bull KTM sudah diperkuat Brad Binder dan Jack Miller. Sementara tim gas-gas Tech 3 bersama Paul Espargaro dan Augusto Fernandez. Artinya akan ada satu slot lagi sebagai rekan Acosta, mungkin dengan merek Husqvarna dengan mesin KTM RC16. Jika Ducati turun dengan 8 motor, apakah KTM tidak boleh memiliki 6 motor di grid? Keempat, Aki Ayo terus memiliki harapan besar untuk melakukan debutnya di MotoGP pada tahun 2024. Idealnya selama 3 tahun dengan 2 pembalap dan The Dream Team yang terdiri dari talenta luar biasa Marc Marquez dan Pedro Acosta. Aki Ayo berujar, "Saya tidak ingin mengomentari masalah ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat percaya pada Stefan Pierer, Hubert Rankenpols, dan Pete Beirer. Saya yakin mereka akan menemukan solusi dan mendapatkan slot tambahan, jelas Aki Ayo di Assen. Sebagai informasi, Ayo seharusnya memimpin tim di kelas utama saat KTM terjun di MotoGP pada 2017. Namun pada akhirnya KTM Factory Racing mengambil alih 2 tempat itu sendiri selama 5 tahun, dan kemudian selama 5 tahun lagi hingga akhir musim 2026. Kelima, bahkan rival Honda dan KTM mengamati dengan cermat apa yang terjadi di pabrikan motor asal Austria itu dan sponsor utama Red Bull. Perusahaan minuman energi asal Austria itu menjadi sponsor utama Marc Marquez yang sulit dikalahkan saat dalam performa terbaiknya dan dengan motor yang kompetitif. Bahkan jika sebagian kilaunya telah pudar untuk sementara. Dengan Marc Marquez, Red Bull KTM bisa menjadi juara dunia lebih awal dari pembalap KTM yang ada saat ini. Artinya Marquez lebih dulu bisa membawa gelar juara dunia untuk KTM dibanding Brad Binder atau Jack Miller, kata bos tim lawan di Assen. Namun, selain hal positif tadi, argumen yang menentang teori di atas adalah sebagai berikut. Merekrut Marc Marquez merubah konsep KTM. KTM sebagian besar memakai pembalap yang dibina di Akademi MotoGP milik sendiri untuk kejuaraan dunia MotoGP. Di akademi ini, Pierer Group mengoperasikan 2 tim gas-gas dari Aspar Martinez, 2 tim Red Bull KTM Moto3 dengan Ayo dan Tech 3, 2 tim Husqvarna, dan tim balap CF Moto dengan Prustel GP, serta tim MotoGP gas-gas Tech 3, untuk membangun bakat bagi tim pabrikan KTM Red Bull MotoGP. Dan konsep bakat muda yang kompleks dan unik ini sekarang harus dibuang hanya untuk mempekerjakan seorang pembalap Spanyol berusia 30 tahun yang telah cedera selama 3 tahun. Dan telah kehilangan motivasi dengan bayaran super mahal mencapai 10 atau 15 juta euro atau setara dengan 164 hingga 246 miliar rupiah per tahun.
Ada klausul dalam kontrak HRC, di mana pembalap hanya boleh bernegosiasi dengan pabrikan lain pada 1 Agustus misalnya, sebelum kontrak berakhir. Kontrak ini akan bersama Marc Marquez dalam waktu sekitar 13 bulan. Jika dia ingin mengakhiri kontraknya lebih awal, itu akan memakan waktu hingga September 2023. KTM tidak bisa menunggu selama itu. Selain itu, Red Bull KTM tidak mungkin menyingkirkan Binder yang saat ini menempati peringkat 4 di kejuaraan dunia atau Miller yang berada di peringkat 7 di klasemen pembalap. Selain itu juga mitra KTM Aki Ayo bertindak sebagai manajer pribadi Jack Miller, tidak mungkin Miller diganti Marc Marquez. Sementara pengaruh Aki Ayo di KTM juga besar dalam menentukan line up pembalapnya. Kami sangat puas dengan Brad dan Jack, tegas anggota Dewan KTM Hubert Ranken-Pauls pada bulan Juni lalu dalam sebuah wawancara. Selain itu, CEO KTM Stefan Pierer memperkirakan adanya penurunan ekonomi dan karenanya tidak akan menambah anggaran 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah untuk MotoGP. Pertimbangan Pierer adalah moto yang selama ini dipegang Marc Marquez tidak cocok dengan KTM. Karena jika dia menang, itu karena pembalapnya, dan jika dia kalah, itu kesalahan motor. Kami tetap bersama pembalap muda kami. Berkat Akademi MotoGP milik kami memiliki cadangan personil di 2 kelas kecil, tandas bos KTM itu. Hubert Ranken-Pauls gagal paham dengan banyaknya spekulasi yang tidak berdasar tentang peluang besar atau dengan mudahnya Marquez bergabung ke KTM. Bisa jadi tidak akan semudah membalik telapak tangan. Karena CEO Dorna Carmelo Espeleta sudah pasti mengesampingkan Pierer Group akan mendapat slot MotoGP tambahan. Dan kesepakatan dengan Gresini juga di luar jangkauan karena tim satelit asal Italia itu memperpanjang kontraknya dengan Ducati. Sementara adiknya Alex telah pindah ke Ducati, Marc Marquez harus tetap bersama Honda untuk 1 tahun lagi. Selain ke KTM, alternatifnya tidak terlalu menarik bagi Marc Marquez, yakni cuti panjang, yaitu libur setahun, terjun ke balap mobil, atau bahkan pensiun. Direktur KTM Motorsport Pete Beirer menyatakan dengan tegas, "Kami memiliki cukup banyak pembalap, jadi suatu pujian bagi kami ketika orang-orang berbicara tentang kemungkinan Marc Marquez bergabung dengan Red Bull KTM. Tapi itu bukan urusan kami." Hubert Ranken-Pauls malah dengan tegas mengatakan, "Marc Marquez ke KTM? Kami malah tidak sempat memikirkannya." Setelah 5 kali crash di Sachsenring dan 2 kali di Assen, Marc Marquez menggambarkan situasinya saat ini sebagai momen tersulit dalam karirnya. Pembalap Spanyol itu secara belak-belakan mengakui bahwa dia tidak hanya membutuhkan istirahat untuk kembali fit secara fisik, tetapi juga untuk membangun kembali sisi mentalnya. Jadi meskipun dirumorkan dia akan mendapat perhatian dari KTM, hal terbaik yang harus dilakukannya adalah tetap fokus di Honda. Satu-satunya harapan terakhir jika masih ingin berkarir di MotoGP. Namun bagaimana jika dia sering mengalami siklus terjatuh, cedera, dan jatuh lagi dari motor Hondanya?